Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Haqqa Istifa, MM, dosen tetap program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video proses perkuliahan pada mata kuliah Ekonomi Koperasi Syariah, khususnya pada pertemuan pertama dengan topik pengantar ekonomi koperasi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026 ini. Tayangan video pengajaran ini akan menampilkan seluruh unsur pembelajaran secara utuh, mulai dari pemaparan, materi, interaksi tanya jawab, hingga pemberian penugasan di akhir kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada perkuliahan pengantar ekonomi koperasi syariah. Maka pertemuan pertama kali ini saya ingin memperkenalkan saya sebelum saya ingin mengenal daripada mahasiswa-mahasiswa kami ya. Baik, nomor 1 Khairat, siapa ini? Siapa namanya? Khairat dari Nur Haliza, dari Malaysia ini. Nur Haliza. Oh ya, dari sini. Terus Mas siapa? Ya. Wah, ini namanya bagus ini. Dari Cirebon juga? Subang. Bagus. Gilang Ramadan? Nah, biasa itu. Dari Cirebon? Subang. Bagus. Sultan Nur Hamid? Ya. Wilda Putri? Ya. Ayudya? Ya. Nasri? Ya. Tia? Ya. Makasih. Saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Haqqa Istifa. Kebetulan saya diamanai menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon mulai tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di universitas tetangga kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tahun yang kalian belum lahir, mesti 96, 98. Nah, baik, perkenalan saya kira sudah cukup. Baik, kita langsung ke materi. Materi kita, materi dasar-dasar saja. Baik. Kalian sudah pernah dengar, mesti sudah, yaitu koperasi. Ya. Koperasi itu badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. Koperasi itu mempunyai dua macam, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional. Baik. Sekarang kita akan mempelajari apa ekonomi syariah pada koperasi syariah. Baik, kita akan pengantarnya dulu. Ekonomi syariah adalah mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang apa? Konsep, prinsip, dan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif sekaligus penyempurna sistem ekonomi konvensional. Nah, ini jadi disempurnakan oleh ekonomi syariah. Isinya mencakup aspek filosofi,
normatif serta aplikatif. Nah, jadi kalau ekonomi syariah itu sekarang penyempurna dari ekonomi konvensional. Artinya sama dengan Islam itu turunnya istilahnya terakhir, yaitu telah aku sempurnakan. Nah, ini sama. Syariah artinya ini sama dengan penyempurnaan ekonomi konvensional. Maka ekonomi koperasi syariah adalah konsep, prinsip, sistem, praktek koperasi dalam perspektif syariah Islam. Nah, ini syariah Islam. Ada nggak syariah non-Islam? Ada nggak syariah Kristen dan sebagainya? Itu fokusnya pada bagaimana koperasi dapat dijalankan sesuai syariat Islam. Ini syariat Islam sebagai alternatif kelembagaan ekonomi rakyat yang adil, berkelanjutan, dan maslahat. Nah, apa ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya adalah konsep dasar ekonomi syariah dan koperasi, definisi koperasi syariah secara umum dan menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang di Indonesia. Pengertian koperasi syariah dan perbedaannya dengan koperasi konvensional. Landasan filosofi kita ada tauhid, keadilan, ukhuwah, dan kesejahteraan bersama. Tujuan koperasi syariah meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus maslahat umat. Apa ada bedanya? Tujuannya ada. Kalau tujuan konvensional ya cuma meningkatkan kesejahteraan saja. Nah, tapi tidak maslahat untuk umat. Baik. Gambaran konsep ekonomi syariah. Apa gambarannya ekonomi syariah? Adalah sistem ekonomi berdasarkan apa? Nah, berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Nah, banyak ini. Makanya kalau orang itu, misalkan kalian itu adalah dari prodi ekonomi syariah, ya itu ini harus berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, banyak itu, ya kan? Dengan tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Apa cirinya? Satu, bertauhid atau ketahunan. Apa konvensional? Nggak ada konvensional, ketauhidan nggak ada. Yang penting untung gitu. Keadilan adalah ini di sini ada. Larangan riba, khamr, maisir juga ada. Nah, ini maisir itu perjudian atau spekulasi berlebihan. Hadar, tidak kejelasan artinya remang-remang, nggak boleh. Akadnya kok remang-remang itu nggak boleh. Riba lah, apalagi riba juga nggak boleh. Jadi yang disebut praktek di dalam ekonomi syariah itu dilarang ini seperti tiga ini. Tetapi bagaimana kalau riba orang seperti ikhlas? Nggak bisa. Ini pelanggaran aturan kok ikhlasnya nggak bisa itu. Ininya sudah dilanggar, sama-sama melanggar, ikhlas nggak apa-apa ya, nggak boleh itu. Nah, kepemilikan harta pada hakikatnya harta semua di dunia ini, baik di bumi maupun di galaksi itu diciptakan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pengelola. Nah, sekarang apa? Prinsip tolong menolong, ta'awun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terkait distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah, wakaf untuk pemerataan. Artinya kalau kalian bayar zakat atau memberikan infak atau memberikan sedekah dan wakaf itu tujuannya untuk kesejahteraan. Baik, lanjut. Tujuan ekonomi syariah atau maqasid al-syariah itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan cara meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Ayo, banyak sekali. Kalau ekonomi konvensional nggak semacam
banyak semacam ini. Nah, konvensional yang penting untung aja, yang penting untung. Itu namanya. Makanya musiknya ekonomi konvensional cuma satu suara, tung 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 tung, apa? Untung gitu aja. Itu ya, baik. Itu. Kemudian ciri dan konsep dasarnya. Keanggotaannya sukarela dan terbuka, nggak boleh dipaksa. Itu. Kendali demokratis, artinya semua punya hak bersuara, tidak. Misalkan nih, iuran koperasi kan ada iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela, dan iuran macam-macam, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu enggak satu iuran pokok atau ikut satu suara. Walaupun kalian itu 2 juta, 5 juta, tapi ditetapkan iurannya itu 500, ya yang 500 sama dengan yang 2 juta, yaitu satu suara. Beda dengan PT. Kalau PT semakin banyak yang modal yang disetor, itu menunjukkan suara yang lebih besar daripada dana yang sedikit disetor. Nah, baik. Partisipasi ekonomi anggota, artinya kalian itu misalkan jadi anggota koperasi harus beli di situ, jangan kemudian iuran kemudian nggak beli di situ. Misalnya ada KDMP itu anggotanya siapa itu? Anggotanya misterius semua, ujuk-ujuk ada, anggotanya belum ada kok, ujuk-ujuk ada di hutan, ada di kuburan, ada di itu semuanya. Ya, nah itu anggotanya belum ada kok, tapi bangunannya ada, itu pandakannya itu koperasi kok itu ya kan, baik gitu kan. Ya, itu harus yang terdaftar sebagai anggota di koperasi itu, maka harus apa? Harus berperan aktif di situ. Supaya apa? Supaya koperasinya itu tambah maju. Nah, autonomi dan kemandirian. Nah, ini kemandirian bukan didominasi oleh modal luar. Artinya apa? Ini iuran bersama-sama di modalnya. Tidak boleh dari oligarki, misalkan kayak gitu. Nggak boleh. Nanti diatur oleh oligarki. Baik. Nah, koperasi konvensional dan koperasi syariah itu bisa bertemu di mana? Bisa bertemu di negara Republik Indonesia, di suatu negara. Artinya di negara itu ada yang beragama Islam dan ada beragama non-Islam. Maka bertemu yang konvensional, logikanya itu mengakomodir yang non-Islam, yang koperasi syariah atau ekonomi syariah mengakomodir yang agama Islam. Harusnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang campur. Koperasi syariah yang bisa malah ekonomi, bisa anggotanya ya juga boleh non-Islam. Sebaliknya, koperasi konvensional anggotanya juga boleh Islam. Ini nggak apa-apa karena ini malah bukan akidah. Itu baik. Nah, konsep dasar ekonomi syariah dalam koperasi syariah apa? Yaitu sistem usaha menggunakan akad syariah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya. Apa itu definisinya? Bisa dibaca masing-masing singkatnya. Nah, ya toh. Singkatnya kan keren, nggak huruf kan? Kan? Nah, jadi langsung aja di sini. Mudharabah adalah modal satu pihak dikelola oleh pihak lain. Misalkan saya punya modal nih, saya berikan nih, Pak Mbak, yuk kelola ya, nanti bagi hasil bareng-bareng ya. Nah, kemudian musyarakah, modal dan usaha ditanggung bersama. Ayo urunan-urunan, ayo bareng-bareng modalnya dikumpulkan. Nah, itu namanya dijalankan bareng-bareng musyarakah. Dan murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Misalkan gini, saya yang punya uang koperasi, mbaknya yang mau beli HP. Itu HP-nya berapa? Di toko misalkan 2 juta. Ya, mbaknya mau 2 juta. Baik, saya beli dulu, tapi nanti saya jual mbaknya 2,5 juta ya, mau nggak? Mau. Nah, karena ini nggak punya uang, ya toh, saya beli dulu tuh.
dengan 2 juta di toko itu, kemudian saya jualkan ini 2,5 juta. Lah ngangsurnya yang 2,5 juta itu diangsur berapa kali? Berapa? Ya sekali-kali diangsur, sekali-kali tidak. Ya nggak apa-apa, misalkan kayak gitu ya. Jadi apa? Itu namanya murabah. Modal dan keuntungan bebas dari riba, gharar, dan masih. Tujuan tidak hanya kesejahteraan anggota saja, tetapi tercapainya keadilan sosial. Nah ini keberkahan. Di konvensional nggak ada, nggak ada berkah-berkah itu nggak ada. Adanya untung itu. Nilai dasar ukhuwah, persaudaraan, ta'awun, tolong menolong, dan amanah kepercayaan. Jadi ekonomi syariah adalah fondasi yang memberi arah agar kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, karena kita beragama Islam. Sedangkan koperasi adalah wadah kelembagaan ekonomi rakyat. Jika digabungkan, terciptalah koperasi syariah sebagai bentuk nyata demokrasi ekonomi yang halal, adil, dan maslahat. Nah, sekarang kita langsung ke slide yang terakhir aja. Ini kalau kita metrikan, kesimpulannya seperti ini. Benar ya, sebelum itu. Akadnya jenisnya mudharabah. Penjelasan singkat, kerjasama pemilik modal, sahibul mal, memberikan modal kepada pengelola mudharib, menjalankan usaha, keuntungannya sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal. Kemudian jangan diakalin, mau ditanggung pemilik modal. Nah itu nggak boleh, itu dosa, itu namanya. Musyarakah atau mendolimi orang lain itu dosa. Kalau mendolimi diri sendiri lebih dosa lagi itu. Musyarakah, kerjasama modal barang-barang, serta menyiapkan modal, keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan, kerugian disesuaikan dengan porsi modal. Misalnya porsi modal begini, saya misalnya modalnya 10 juta nih, ya toh, saya 7 juta, mbaknya 3 juta, maka saya dapat keuntungan itu 70%, mbaknya 30%. Kerugian juga seperti kan, kerugian apa namanya sama, saya harus menanggung 70%, mbaknya 30%. Nah itu. Nah terus ya, ini bisa dibaca sendiri, dimulai tahun berapa Rasulullah ini, nah sampai gini, harusnya ditambah lagi KDMP gitu ya. Harusnya sampai sini KDMP. Berarti saya KDMP kan bukan koperasi syariah, koperasi konvensional, yaitu koperasi syariah aktif membiayai UMKM. Apa UMKM kepanjangnya? Nah, kalau diplesetkan, usaha menemukan usaha, maklar ketemu maklar. Kalau misalkan jual beli mobil nih, usaha maklar ketemu maklar. Nah, itu. B2B apa panjangannya? B2B. Nah, bisnis tuh bisnis, diplesetkan broker tuh. Nah, broker tuh broker. MM apa magister manajemen, diplesetkan maklar macam terus saja. Nah, ini pesan ya. Jadi masa kini koperasi syariah bisa membiayai Pak UMKM, pesantren, dan komunitas itu, misalkan apa namanya ini apa namanya kelompok ini, namanya kelompok misalkan GOES itu ya, kelompok sepeda gunung, ini dibiayai, bisa dibiayai oleh koperasi syariah. Dan apa, digitalisasi operasi syariah mulai diterapkan agar lebih kompetitif di era fintech. Nah ini digitalisasi penting. Yang dulu daftar anggota koperasi itu harus datang ke kantor, sekarang tinggal asalkan punya paketan dan ada itu, ya sudah selesai jadi semua, ya kan? Baik, kita terakhir. Nah, sekarang terakhir ini. Nah, ini. Jadi koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Dasar hukumnya ini. Kalau koperasi syariah ini dasar hukumnya ini. 92 tentang perkoperasian ini pernah. Nah ini ada ini nih. Ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Indonesia. Prinsip-prinsip sesuai dengan Al-Quran hadis. Nah, kalau konvensional cuma undang-undangnya ini sama di sini. Peraturan pemerintah dan Permenkop. Permenkop itu adalah peraturan Menteri Koperasi yang terkait. Landasan prinsip banyak sekali nih. Landasan syariah Islam, tauhid dan sebagainya sampai di sini orientasi pada falah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat, bukan dunia toh. Tapi kalau konvensional ini dunia toh, akhiratnya belakangan. Nah, Pancasila dan undang-undang dasar demokrasi ekonomi keberkeluarga. Nah, ini berorientasi pada kesejahteraan anggota. Enggak halal, ya enggak ada dunia akhirat tujuan. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ya bisa dibaca sendiri. Sumber modal ini modal sendiri, pembiayaan, pengadaan dan beberapa. Kalau ini modal sendiri ada, ya kan? Pinjaman bank. Nah, ini terus sumber lain yang sah menurut hukum. Nah, ini bisa riba, di sini nggak boleh riba, bla 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 bla, sampai keuntungan nih. Dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil, di sini dibagi berdasarkan SHU, sisa hasil usaha. Adil sesuai dengan kontribusi dan resiko berdasarkan jasa, usaha, dan modal. Tidak ada bunga, tidak ada keuntungan yang pasti. Di sini keuntungannya sudah pasti karena di bawah bunga. Misalkan pinjam 10 juta, bunganya 2% ya per bulan. Nah, itu kan sudah pasti tuh. Ini di koperasi konvensional, sedangkan di syariah nggak boleh karena berdasarkan proses berjalan seperti itu. Saya kira begini, dibaca sendiri ya, sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada. Ada aja. Ya, nggak ada? Cukup? Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan pertemuan pertama ini. Moga-moga kita bisa berlanjut ke pertemuan selanjutnya dan ilmu ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.